Pengujian emisi kendaraan, baik roda 2 maupun 4, digelar jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama pihak kepolisian di kawasan Taman Anggrek Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, Jumat 25 Agustus 2023. Menurut Kanit Keamanan Keselamatan Berlalu Lintas atau Kamsel Satlantas Polres Metro Jakarta Barat, Ibtu Yeni, uji emisi itu dilakukan untuk menekan polusi udara di Jakarta. Yeni berujar, pihaknya tak menargetkan berapa banyak kendaraan yang mengikuti uji emisi. Dirinya hanya memastikan bahwa uji emisi berlangsung dari pukul 08.00 sampai pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Adapun sepanjang uji emisi tersebut, kendaraan yang tak lulus uji akan diberi tilang teguran. Oke, dari Bu. Ibu, dengan Ibu siapa Bu? Mungkin Bu untuk uji emisi kayak gini Bu, bagaimana Bu prosedurnya dari polisi? Emisi kendaraan untuk hari ini kita intinya sosialisasi ya, sosialisasi kepada pengguna kendaraan baik itu roda 2 maupun roda 4. Lalu untuk ini nanti akan ada razia pada tanggal 25 seperti itu Bu. Kalau untuk saat ini kami berbentuk sosialisasi dan teguran aja ya. Rencananya nanti akan ada kerjasama dari pihak kepolisian, dinas perhubungan dan dinas lingkungan hidup akan ada kebijakan dengan tilang. Berarti hari ini kalau ada yang tidak lulus emisi diapakan kendaraan-kendaraan? Kalau teguran aja, sambil kita memberikan teguran, oke. karena terkait juga dengan polusi di Jakarta kan saat ini kita baca-baca. Artinya tujuan diadakannya sosialisasi untuk uji emisi ini apa? Polusi udara ya, termasuk juga dia kendaraannya bagus ya udara. Mencemari udara di Jakarta. Ibu, kalau untuk targetnya sendiri Bu, untuk kendaraannya seperti apa Bu? Untuk target hari ini kita sudah pakai target ya. Cuman kita nanti sampai jam 10 ya, minimal 2 jam kita melaksanakan untuk target kita tidak. Tapi maksudnya kalau untuk kendaraannya sendiri ada ini nggak sih Bu? Untuk 2-3 tahun ke bawah itu nanti kita tidak dulu jadi akan kita lakukan teguran. Oh, berarti yang masuk untuk uji itu yang 3 tahun. Ya 3 tahun ke bawah. Maksudnya yang Dari tahun ini ya. tahun 0 sampai Kendaraan baru kan masih baru ya, masih bersih ya. Berarti dari usia berapa itu kendaraannya Bu? Berarti dari 1 sampai 3 tahun ya? 2000 ke bawah. 2000 ke bawah. Oh, berarti dari 2020 ke bawah, ketika mobilnya nanti udah melihat nih, berarti akan diberhentikan dulu gitu ya Bu? Itu tidak hanya mobil kendaraan bermotor juga ya? Ya. Nanti kalau untuk kendaraan angkutan nanti akan dilakukan teguran dari Dispatpol. Kita cuman yang untuk sendiri hanya pribadi aja. Sementara itu, Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Barat, Heri Permana mengungkap, jika kendaraan yang diarahkan masuk ke posko pengecekan adalah yang usianya 3 tahun ke bawah. Adapun untuk berhasil lolos uji emisi, lanjut Heri, pengendara bisa melakukan perawatan motor atau mobil terlebih dahulu. Kemudian meminta jaminan bahwa motornya telah memenuhi baku mutu. Ya, mungkin karena ada keluhan dari masyarakat dan masyarakat umumnya dan hati lingkungan, keluhan Jakarta ini belakangan ini pencemaran cukup tinggi. Dan kita lihat di data-data juga memang pencemaran cukup tinggi. Sehingga inilah yang kita pelajari dari pemerintah dan dinas lingkungan hidup bekerjasama dengan polisi dan Satlantas Polda Metro Jaya, dan kita berbicara dengan Satlantas Metro Jakarta Barat itu melakukan upaya kegiatan peradilan, upaya untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa agar baku mutu emisi atau emisi buang dari kendaraan bermotor itu memenuhi baku mutu sehingga tidak mencemari lingkungan dan mengurangi polusi Memenuhi apa tadi Pak? Izin Pak? memenuhi baku mutu. Baku mutu.
Itu apa Pak? Itu standar berbasis Standar undang-undang. baku mutu itu adalah ada di Pergub 66 2020 terus sama Permen 8 yang baru kita keluarkan. Jadi kalau misalnya AC sama CO itu harus memenuhi baku mutu. Oke. Makasih, berarti hari ini kan judulnya itu sosialisasi. Apakah nanti ada tindakan tegas begitu Pak untuk kendaraan-kendaraan yang tidak lulus uji emisi Pak? Ada. Nanti kita coba tanggal 1 sampai setiap minggu akan ada kerjasama untuk melakukan. Nah sekarang ini baru istilahnya pratilang. Tadi Bu Yeni mengatakan akan memberikan teguran-teguran sosialisasi dulu. Nanti tanggal 1 mungkin ke atas itu nanti ada jadwal kita untuk melakukan tilang-tilang secara serentak. Pak, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak mekanisme uji coba ini seperti apa, mulai dari mereka diberhentikan sampai pada akhirnya dinyatakan lulus atau tidak lulus. Ya, tadi berdasarkan kesepakatan dari aturan juga, Pergub 66 dan Permen tadi, bahwa kendaraan-kendaraan yang kita akan pinggirkan itu adalah kendaraan yang 3 tahun ke bawah. Jadi kendaraan baru pasti memenuhi baku mutu. Nah, ini kemudian kalau dia tidak memenuhi baku mutu, kalau di angkutan pribadi, mungkin pihak kepolisian akan memberikan teguran agar merawat kendaraannya dan menguji kembali agar memenuhi baku mutu. Dan kalau itu angkutan barang, perhubungan dia akan menegur, kemudian meminta dia untuk merawat dan menguji kembali agar memenuhi baku mutu. Demikian. Pak, ini misalnya Pak, tidak lulus emisi. Caranya supaya bisa lulus emisi untuk kendaraan-kendaraan tidak lulus emisi itu bagaimana sih Pak? Bisa ke bengkel-bengkel pelaksana, karena kita punya bengkel pelaksana di DKI Jakarta. Untuk roda 4 ada 378 bengkel pelaksana tempat uji emisi di DKI Jakarta untuk roda 4. Itu untuk Sudah roda 4. untuk bisa lulus uji emisi kita bisa ke situ juga. Ya, dirawat dulu dong motornya, kemudian minta jaminan bahwa pada saat dia punya alat tes harus memenuhi baku mutu, nanti langsung data itu akan masuk dalam aplikasi uji emisi kita. Dan pada saat kita coba masuk aplikasi, itu pasti akan lulus. Kalau dia lulus, ya. Tapi kalau dia tidak lulus, dia harus rawat lagi sampai memenuhi baku mutu. Nah, roda 2 juga begitu. Ada sebanyak 119 bengkel pelaksana untuk kendaraan roda 2 di DKI Jakarta. Itu lokasinya ada di aplikasi itu Pak. Ada di uji aplikasi emisi. Jaki. Jaki. Coba searching di dalam itu nanti ada data-data minta data bengkel uji emisi itu data ada. Pak, kalau misalkan polusi udara di Jakarta Barat itu sendiri bagaimana sih Pak kondisinya sekarang? Ya, saya nggak megang data ya. Jadi kalau memang itu dikatakan pencemaran, berarti bukan cuma hanya kendaraan. Kalau emisi itu kan faktornya cukup banyak. Dari pembakaran liar, masyarakat yang tidak mematuhi bahwa sampah itu tidak boleh dibakar. Kemudian banyak juga cerobong-cerobong yang lain mungkin yang perlu ini. Jadi faktor itu cukup banyak.